Hai, balik lagi sama aku Firdaria di Pembelajar Hidup. Kamu apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini aku pengen ngebahas tentang tulisan yang aku temuin di Instagram barusan. Aku berharap kamu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang akan aku sampaikan nanti. Dan ya, seperti biasa, aku ngomong ini gak pakai teks. Jadi kalau misalkan agak belepotan, semoga bisa dipahamin ya. Dan untuk kamu yang baru jumpa video aku, semoga apa yang kamu dengar ini, semoga apa yang kamu lihat itu bisa bermanfaat untuk kamu. Karena itu salah satu harapan aku membuat beberapa video yang udah aku buat. Oke, kita lanjutkan. Dari Lirih Rasa, di sini ditulis, gak semua kenangan wajib kamu ingat. Karena beberapa hal cuma bisa menjadi sebuah kejadian, kemudian harus dilupakan. Aku setuju deh dengan statement ini. Gak semua kenangan itu wajib kita ingat. Selain karena keterbatasan ingatan manusia, juga ada beberapa hal yang memang terkadang kita tuh pengen mengingat sebuah kenangan, tapi ternyata mungkin berselang waktu kenangan-kenangan itu tuh kayak terhapus gitu aja. Dan dan sebenarnya itu hal yang wajar ya. Gak semua kenangan yang kita buat atau kenangan yang dibuat orang lain untuk kita itu bisa kita kenang semuanya, termasuk kenangan yang menyenangkan maupun kenangan yang tidak menyenangkan. Kenangan menyenangkan diingat sih enak ya, tapi kan apa kabarnya kenangan yang gak enak gitu. Contohnya ya kamu bisa tahu lah ya, mungkin di situ diselingkuhin, atau mungkin kamu ketinggalan kereta terus dicopet atau segala macam, pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan. Bicara soal melupakan kenangan karena hanya sebuah kejadian, aku tuh pernah nonton film ya, genrenya thriller gitu, yang intinya tuh ada seorang pemuda, dia itu punya kemampuan untuk mengingat semua kejadian-kejadian masa lalu, baik itu yang baik maupun kenangan yang buruk. Nah, tapi itu ternyata sebuah kelainan. Nama kelainannya aku lupa. Foto apa gitu. Pokoknya dia tuh bisa mengingat kejadian sedetail-detailnya. Kalau nggak salah itu karena aku nonton film Korea deh. Aku jarang banget nonton Korea, tapi kalau genre thriller aku masih nonton, dan ternyata ini bagus. Aku bisa dapat banyak ilmu, salah satunya tentang dunia hukum kayak pengacara, jaksa dan segala macem. Nah, di sini pun di akhir cerita ternyata si cowok ini mengidap pikun ya. Apa sih bahasa ilmiahnya, saya kurang paham. Terus di situ dia sebelum dia benar-benar lupa, dia tuh kayak nyiapin buku. Ada buku kenangan baik dan ada buku kenangan buruk. Dan di akhir ceritanya si cowok ini membakar kenangan-kenangan buruk, termasuk buku yang dia tulis untuk menuliskan hal-hal buruk, dan dia hanya menyimpan buku yang di sana dimuat kenangan-kenangan baik. Jadi secara alamiah memang manusia, menurut aku ya, lebih menyukai kenangan-kenangan manis gitu ya, dan gak bisa dipungkiri itu suatu hal yang memang kayaknya tuh menjadi suatu kebutuhan. Terus balik lagi ke kata ini, karena beberapa hal cuma bisa menjadi sebuah kejadian kemudian harus dilupakan. Ya, gak semua harus kita ingat, gak semua kita harus dipikirin. Kalau misalkan habis mendapatkan kejadian yang tidak menyenangkan mungkin ya, terus kita kepikiran sampai terus-terusan, sampai mengganggu kehidupan misalnya, itu kalau bisa jangan. Karena gak semua yang udah kejadian itu orang inget. Intinya coba kenang apa-apa yang baik, apa-apa yang bisa memberikan kamu manfaat, dan coba lupakan
menghilangkan sedikit demi sedikit apa-apa hal yang tidak menyenangkan ya, seperti itu. Dan coba tanyain ke diri kamu sendiri, apa sih yang bisa kamu ambil manfaat dari kejadian yang tidak menyenangkan menurut kamu misalnya. Dan gak harus hal yang tidak menyenangkan ya, juga bisa dari hal-hal yang menyenangkan. Kamu atau kita berpikir, hal apa nih yang bisa kita tarik pelajaran dari kejadian ini, hal-hal apa sih yang sekiranya bisa dijadikan motivasi untuk kedepannya, atau hal-hal apa aja sih yang bisa membuat aku lebih hati-hati lagi supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi gitu. Terus udah berapa menit? Udah hampir 6 menit ya. Nggak semua kenalan wajib ya. Oke. Insya Allah itu aja. Aku harap kamu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang aku sampaikan. Dan oh ya, aku ingat suatu nasihat tentang ingat hal-hal yang baik dari orang lain dan buang hal-hal buruk dari orang lain, supaya kita bisa berpikir lebih sehat, bisa berpikir lebih jernih, bisa berpikir lebih positif dan hal-hal positif dan hal-hal baik lainnya. Oke, sekian aja dari job aku malam ini. Semoga kamu bisa dapetin manfaatnya dan bye, see you, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.